Kemudian dengan kata lain, KA membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang
kita buka, langsung nanti dia tahu oh ini dari output Excel. Dia sukanya makanan, tapi langsung ditampilkan. Nah, ya. Kemudian mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Ini sama juga ya, saling bersinambungan dia. Intinya mereka membaca atau menyesuaikan apa yang kebiasaan kita lakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh berlanjut? Ada? Apa? Ditanya sama si Esa, apa? Apa? Kamu kita jawab. Itu kecerdasan artifisial ini buatan. Berarti kecerdasan buatan. Dan Allah menciptakan manusia biar cerdas. Allah limpahkan pikiran ke manusia untuk berpikir. Kemudian karena manusia mampu berpikir maka diolah ini kecerdasan artifisial. Ya. Ada tanya lagi? Jenis-jenis kecerdasan artifisial. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Ini misalnya waktu kita buka, ada nggak ada itu bermalasan ketik, kan? Atau ada yang rekam nanti suaranya di HP. Ada nggak berubah suara kita? Ada nggak kita bilang, mama jangan lupa ya mengeseng. Ada nggak nanti waktu dikirim suaranya belikan, ada gitu. Nah, pasti sesuai. Kemudian juga pengenalan suara. Biasanya di mana ya pengenalan suara? Di WhatsApp. Boleh. Pokoknya di teknologi sekarang banyak ya. Misalnya nih, dia mau buat sesuatu kunci apa ya, kunci tentang barang dia dikunci dengan teknologi. Kadang ada deteksi suara kita. Nah, ada bunyi dari suara kita. Ada dari yang ketiga nih pengenalan dan pemrosesan gambar. Contoh kayak Ibu Nazla atau pinjol. Kalian kan sering Ibu Nazla lihat poli-poli pada pinjol semua. Ada nggak keluar ke situ? Ada keluar ke situ. Tapi waktu bunga pinjol keluar nggak? Oke, ada keluar. Kenapa? Iya, karena dia sudah membaca sidik jari guru. Makanya anak ibu nih, ibu sering lihat tes akan keluar karena data sidik jari kalian nggak tersimpan di mesin printer kanan itu. Nah ya. Kemudian agen otonom ini ada sekarang untuk asisten. Nah nanti akan dijelaskan ya. Kemudian deteksi afektif itu yang tadi itu. Misalnya mendeteksi ini siapa, ini apa pemilik asli. Kemudian penambahan data untuk prediksi. Misalnya anak ibu mau cari soal ini, jawabannya ada di mana gitu kan? Tinggal ketik SNBI. Saya mau jawaban dari soal ini. Keluar dia datanya. Kemudian yang keenam, kreativitas artifisial atau KA generatif. Ini biasanya di mana? Yang sering kita buat. Kita biasanya buat mana? Ya, kan Canva. Canva kan sekarang kan bisa kita kreatifkan. Nanti kita masukkan file kita buat. Dari kecil jadi bisa print poster. Nanti di Canva. Apa San? Namanya ada dua, berarti salah apa udah tahu? Salah ngerti udah dia udah oke. Kita lanjut ya. Biasa, udah kalian tanya Bang Aisyah dulu. Cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama data yang tadi. Datanya diapain menangani dia? Datanya dimasukkan informasi yang digunakan KA untuk belajar. Jadi kayak di komputer nih, kayak di Google misalnya, ada itu mau cari apa, kok ada di situ? Apa dia langsung ada? Atau tersihir dia ada di situ? Nggak mungkin, pasti ada yang masukkan. Nanti ada dia para pengembang program, mereka yang masukkan data. Kemudian yang kedua, pelatihan model ataupun proses. Dia ada proses setelah masuk datanya, ada proses dia penyimpanan sehingga nanti waktu kita cari dapat ya. KA belajar dari data yang menemukan pola. Misalnya kita mau cari pengertian algoritma. Dah, dapat pengertiannya. Ada yang kerja ini, algoritma artinya. Dapat kayak gitu. Algoritma adalah
Kemudian ini prediksi atau output. KA memberikan hasil berupa prediksi. Kecuali dengan tanya, siapa di rumahku hari ini? Kira-kira bisa ada jawab? Nggak bisa, karena kita nggak masukin daftar ke situ, ya kan? Kalian tanya nanti, kira-kira siapa jam 9 di rumahku? Apakah ada maling? Bisa jawab nggak? Nah, pasti dia tolak. Tidak ada jawaban di sini, benar kan? Karena dia tidak ada data. Oke, udah. Jalan kerja. Dan dulu menjadinya dia mengajar. Sampai cara kerja. Ada nggak pertanyaan? Ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, mau sajikan video, menyajikan video, tapi anak itu harus sabar nih ya, harus jeli ya, karena ini suara ada lagi, tidak enak. Tidak tahu kenapa dia. Dari siapa? Dari Rio. Lagi kurang sehat ya. Ini kan Adi, ya kan? Dan tahu kan Pak hasilnya apa nih? Jadi kadang-kadang dia sakit juga, sama kayak kita ya. Cuma kita ada obatnya, ini ada obatnya, mau kena. Sejarah, nanti ada sih kalau kita ada ini permainan. Tapi itu lihat aja ya, tadi ada suaranya ya. Oh, pakai ini ya. Hanya sebatas gagasan, pemikirannya tentang logika simbolik menjadi landasan penting geraman komputer di masa depan. Kenapa bisa tiba-tiba? Karena kita manusia diciptakan sama siapa? Sama Allah. Jadi pintar buatan atau yang kita lakukan sama Allah? Makanya bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka ya ketika kita tidak menghargai iman Allah ya. Nah, suaranya nih. Sebelum teknologi komputasi seperti yang kita kenal sekarang ada, ide tentang mesin yang bisa berpikir ternyata sudah lama ada. Ya, konsep ini berakar dari pemikiran filsafat dan matematika sejak ratusan tahun lalu. Dua tokoh penting yang menjadi dasar bagi gagasan ini adalah Gottfried Wilhelm Leibniz dan George Boole. Leibniz misalnya pernah manusia bisa direpresentasikan dalam galaksi. Meskipun ini hanya sebatas gagasan, pemikirannya tentang logika simbolik menjadi landasan penting bagi pemrograman komputer di masa depan. Lalu ada Boole yang menciptakan sistem logika yang sangat sederhana tapi revolusioner, aljabar Boolean, dengan dua nilai dasar 0 dan 1. Nilai-nilai inilah yang tanpa kita sadari menjadi dasar semua pemrograman komputer modern dan memungkinkan adanya sistem komputasi digital. Bisa dibilang tanpa pemikiran awal dari mereka, dunia teknologi kita mungkin akan terlihat sangat berbeda hari ini. Di era 1950, mulai muncul secercah harapan bahwa gagasan mesin cerdas ini bisa diwujudkan dengan teknologi yang ada. Tokoh utama pada masa ini adalah Alan Turing, yang namanya pasti tidak asing lagi di dunia komputasi. Turing memperkenalkan konsep yang disebut Turing Test. Singkatnya, ini adalah uji coba untuk menilai apakah sebuah mesin bisa meniru cara berpikir manusia.
Dan jangan lupa, Turing juga terlibat dalam pemecahan kode Enigma selama Perang Dunia Kedua yang membuktikan betapa kuatnya konsep logika komputasi. Sementara itu, ada juga kelompok Shannon yang dikenal sebagai bapak teori informasi. Shannon menunjukkan bahwa komputer bisa diprogram untuk melakukan operasi logika sederhana. Contoh yang menarik adalah ketika ia menerapkan teori ini dalam permainan catur yang menjadi tantangan intelektual pertama untuk AI. Bayangkan, di saat komputer masih sangat dasar, sudah ada upaya untuk membuatnya bermain catur. Disinilah optimisme terhadap AI mulai tumbuh. Tahun 1956 bisa dibilang sebagai tahun kelahiran resmi kecerdasan buatan. Diadakan konferensi Dartmouth, sebuah pertemuan yang kemudian menjadi sangat legendaris di kalangan ilmuwan komputer. Dalam konferensi ini, John McCarthy memperkenalkan istilah artificial intelligence dan optimisme mulai meroket. Para ilmuwan pada saat itu berpikir, hey, mungkin saja dalam beberapa tahun lagi kita bisa membuat mesin yang secanggih otak manusia. McCarthy bahkan mengembangkan bahasa pemrograman khusus untuk AI bernama ELIZA, yang akhirnya menjadi standar penelitian AI selama beberapa dekade. Konferensi Dartmouth ini sangat penting karena dari sinilah dimulai berbagai proyek ambisius untuk membuat sistem yang bisa memahami bahasa manusia, membuktikan teorema matematika, dan banyak lagi. Optimisme mereka mungkin sedikit berlebihan, tapi tanpa mimpi besar ini, kita mungkin tidak akan mencapai kemajuan AI seperti sekarang. Pada tahun 60-an hingga 70-an, kita mulai melihat perkembangan ke arah yang lebih spesifik. Konsep sistem pakar muncul. Ini adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik yang biasanya memerlukan pengetahuan ahli. Contohnya ada pada Sheki the Robot. Robot pertama yang bisa mengambil keputusan sendiri. Sheki mampu membuat rute, menghindari rintangan, dan bahkan mengatur langkah-langkahnya. Dan siapa sangka, di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama Joseph Weizenbaum menciptakan program bernama ELIZA. ELIZA dirancang untuk berinteraksi, layaknya terapi, dan meniru percakapan manusia. Walaupun terbatas, ini menjadi cikal bakal chatbot yang kita gunakan sekarang. Menariknya, ELIZA bahkan bisa berbicara tentang perasaan seseorang, meski sebenarnya ia hanya mengulang atau memodifikasi kalimat yang diberikan. Meski sempat menjanjikan, perjalanan AI ternyata mengalami hambatan besar pada akhir 1970-an hingga 1980-an. Periode ini disebut sebagai AI winter, sebuah masa ketika ekspektasi tinggi terhadap AI tidak terpenuhi, dan kekecewaan mulai muncul di kalangan investor, pemerintah, hingga peneliti AI sendiri. Apa yang menyebabkan AI winter? Ada beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan teknologi saat itu menjadi kendala besar. Model dan algoritma AI saat itu membutuhkan daya komputasi dan penyimpanan data yang sangat besar, sesuatu yang belum bisa disediakan oleh perangkat keras pada masa itu. AI juga belum mampu melakukan tugas-tugas kompleks yang diharapkan, seperti memahami bahasa manusia secara mendalam atau melakukan pengenalan gambar dengan akurasi tinggi. Akibatnya, banyak proyek ambisius yang mengalami kegagalan. Kedua, AI winter ini semakin parah dengan keluarnya laporan James Lighthill pada tahun 1973 di Inggris. Lighthill menyampaikan bahwa AI memiliki aplikasi yang sangat terbatas di luar beberapa bidang khusus, dan ia menyatakan bahwa penelitian di bidang AI belum menghasilkan pencapaian yang signifikan. Laporan ini membuat pemerintah Inggris dan banyak investor menarik pendanaan dari proyek AI. Hal yang serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Departemen Pertahanan DARPA yang sebelumnya menjadi salah satu pendukung utama penelitian AI juga menurunkan investasinya. Dampaknya,
Banyak laboratorium riset AI yang terpaksa tutup, dan banyak ilmuwan AI yang terpaksa meninggalkan bidang itu atau mengalihkan fokus ke bidang lain. AI winter ini berlangsung selama hampir 2 dekade, dan meskipun ada perkembangan kecil, AI kehilangan banyak dukungan dan minat dari industri serta akademisi. Menariknya, meski AI winter merupakan masa yang sulit, periode ini juga menjadi pelajaran penting bagi perkembangan AI. Banyak peneliti mulai menyadari bahwa untuk mencapai hasil nyata, AI harus lebih fokus pada penerapan praktis dan meningkatkan teknik pembelajaran yang lebih realistis, seperti machine learning. Periode ini pada akhirnya mendorong AI menuju kebangkitan baru di tahun 1980-an dan 1990-an dengan pendekatan yang lebih terarah dan realistis. AI kembali bangkit di tahun 80-an dengan pendekatan yang berbeda, yaitu machine learning. Bukannya hanya meniru manusia, ilmuwan mulai mengembangkan cara agar mesin bisa belajar dari data yang diberikan. Sistem pakar mulai digunakan di berbagai industri, seperti dalam bidang medis untuk membantu diagnosa, perbankan, dan teknik. Contohnya, program bernama Exo yang membantu merancang sistem komputer secara otomatis. Algoritma backpropagation yang diperkenalkan oleh Geoffrey Hinton juga memberi jalan bagi jaringan saraf untuk belajar dari data. Tokoh-tokoh seperti Yoshua Bengio dan Yan LeCun ikut mengembangkan metode-metode yang memungkinkan pengenalan gambar, pengenalan pola, dan banyak lagi. Dengan metode ini, AI semakin berkembang dan mulai berfungsi dalam kehidupan nyata. Di dekade terakhir ini, kemajuan di bidang big data dan deep learning benar-benar mengembangkan. Banyak perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan AI. Kenapa bisa? Karena teknologi seperti deep learning memungkinkan AI untuk belajar dari data dalam skala besar dengan hasil yang sangat akurat. Disinilah lahir produk-produk AI yang akrab dengan kita seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Teknologi Natural Language Processing atau NLP memungkinkan mesin untuk berinteraksi dengan kita menggunakan bahasa alami. Bahkan, dengan adanya OpenAI dan model bahasa seperti GPT-3 dan GPT-4, AI sekarang bisa menulis teks, membuat kode, bahkan menciptakan karya seni. Ini benar-benar mengubah cara kita berkomunikasi dengan mesin. Dan sekarang, mari kita lihat masa depan. AI membuka peluang yang sangat besar, dan juga menimbulkan berbagai tantangan. Pertanyaan besar muncul, apakah kita bisa mengembangkan AI yang aman, tidak bias, dan tidak merugikan manusia? Tokoh seperti Stuart Russell memperingatkan kita untuk membuat AI yang bertanggung jawab, yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, teknologi AI generatif seperti DALL-E dan Stable Diffusion menciptakan peluang di bidang seni dan desain, tapi juga menimbulkan kontroversi terkait hak cipta. Jadi, masa depan AI penuh dengan potensi sekaligus risiko. Akan jadi seperti apa AI di masa depan? Itu tergantung pada cara kita mengarahkan teknologi ini dan mengambil langkah yang bijak dalam mengembangkannya. Dari 10 ya. Yang pertama kali diingat siapa tokohnya? Siapa namanya? Ada tuh di cerita tuh yang bagi. Ada.
apa aja yang anak dapatkan dari Google Asisten, ingat supaya apa lagi? ChatGPT sudah pakai? ChatGPT sudah pakai? Apa dia? Tanya sesuatu ya. Oke, apa lagi? Siri ya, kayak Google juga. Apa lagi? Yang antara yang disebut Alexa. Yang paling banyak pakai apa? Google Asisten, punya asisten ya. ChatGPT. Tapi anak itu kalau itu kan salah jangan lihat ChatGPT ya. Ya, nggak boleh. Nggak jujur. Kalau misalnya nih, Ibu Naza tanya, Ibu Naza suruh cari jawaban, ada PR lah. Nah, itu buka ChatGPT. Kira-kira teknologi itu digunakan secara positif atau negatif? Positif pula.